mohon waktunya Pak. Hari ini saya mau minta wawancara tentang pengambilan keputusan Pak. Ada beberapa poin yang perlu saya tanyakan dengan Bapak tentang mengambil keputusan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari kedua kata tadi, kasus tersebut kalau sama-sama intervensi dan benar-benar ini jelas merupakan dilema etika, ini kalau sudah intervensi. Sedangkan jika kedua kasus tersebut salah satunya tidak intervensi atau salah satunya itu salah, maka di situ merupakan kasus bujukan moral. Oh, jadi hanya secara bujukan moral itu Pak ya? Iya. Jadi dikatakan dilema etika itu ketika kedua kasusnya memang betul-betul benar gitu Pak ya? Benar dan intervensi, tidak bisa direndahkan salah satunya itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti apa itu? Ya, jika ada kasus yang demikian, maka kami berpikir bahwa akan melihat secara detail dulu kepentingan mana yang bersifat lebih tinggi risikonya, ya, atau kita selesaikan lebih dulu daripada kepentingan yang rendah risikonya, gitu menurut kami. Jadi yang risikonya tinggi itu harus lebih didahulukan gitu. Oke, dalam mengambil keputusan gitu Pak ya. Iya. Lantas Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu Pak? Ya, kita mengambil keputusan terutama yang lebih penting, dan di situ apalagi yang menyangkut orang banyak itu yang kami istilahnya utamakan. Yang kemudian kita cari melibatkan siapa aja di situ, apakah melibatkan orang banyak atau sedikit, kita juga pikirkan di situ. Kemudian jika kasusnya itu sudah pernah terjadi, maka kita bisa mengambil acuan dari peristiwa yang telah terjadi di situ. Mengambil keputusannya seperti apa gitu Pak ya? Jadi mengambil keputusannya kita bisa mengambil dari kejadian-kejadian yang telah lalu itu untuk sebagai acuan. Kemudian di samping itu kami akan melihat juga dampaknya yang ada, itu salah satunya apakah menyalahi aturan atau tidak, ya kita juga itu merupakan langkah kami. Ya, kalau memang nanti ada menyalahi aturan, ya kita resikonya kita sebisa mungkin menghindarinya, gitu solusinya ya. Jadi itu juga kita lihat ada kepentingan pribadi atau kepentingan sekolah. Artinya kita tidak serta-merta mengabaikan aturan gitu Pak. Kalau ada aturan kita sudah berhubungan dengan hukum gitu Pak ya. Iya, itu tetap kita memperhatikan seperti itu. Itu langkah-langkahnya Pak. Masih ada Pak atau itu langkah-langkah yang Bapak jalankan selama? Ya, itu ya saya kira langkah-langkah yang kita ambil. Jika harus memutuskan, maka salah satunya ya kita tidak mengabaikan aturan gitu aja, yang lebih penting, atau aturan hukum gitu ya, melanggar hukum atau tidak. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, ini kalau menurut kami ya, ini jika permasalahan itu mengakibatkan atau melibatkan orang banyak, nah, maka keputusan diambil dengan musyawarah. Jadi harus didahulukan. Kalau berkepentingan dengan orang banyak itu tidak mungkin ya kami memutuskan dengan sendiri, maka harus melibatkan orang atau mengadakan musyawarah demi keputusan itu saling tidak merugikan orang. Dan jika permasalahan itu secara sederhana dan bisa kami selesaikan sendiri,
ya kami selesaikan secara pribadi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya permasalahan ini pribadi terjadi menghadap dengan Bapak Ya. dan kawan-kawan yang lain tidak tahu dan juga tidak berdampak dengan orang lain, maka cukup diselesaikan secara pribadi saja, Pak ya. Pribadi, ya. Karena mungkin ada Ya. juga kayak privasi atau rahasia pribadi yang memang Ya. perlu dijaga gitu Pak ya. Betul. Oh gitu Pak ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Ya, Apa tantangan? itu semua permasalahan ya jelas ada tantangannya. Ya, pasti itu ada ya sandungan-sandungan atau kerikil yang merupakan tantangan. Tetapi di sini ya kami tetap harus putuskan walaupun nantinya pasti ada imbasnya. Baik imbas itu secara lama maupun secara istilahnya singkat, bagaimanapun keputusan itu harus tetap diputuskan. Harus ada gitu Pak ya. Ya. Walaupun cepat atau Ya. lambat, tapi tetap membutuhkan sebuah putusan. Cepat atau Ya. lambat, tapi tetap membutukan sebuah putusan. Keputusan, walaupun di mana-mana itu tantangan tetap ada. Tantangan tetap ada. Oke, gitu, Pak. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak bisa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak, dalam kasus dilema etika ini? Tergantung masalahnya ya. Hmm. Jika masalah itu benar-benar pelik atau rumit, ya di situ maka butuh pemikiran yang istilahnya Matang gitu, Pak, ya? matang dan perlu waktu untuk melaksanakan keputusan itu jika masalahnya istilahnya rumit. Dan jika masalahnya itu sederhana, kami berupaya secepatnya untuk masalah itu diselesaikan secara cepat gitu. Jadi tergantung dengan Ya. beban kasusnya seperti Pak. Beban Ya. kasusnya. Masalahnya kalau dia rumit, berarti butuh waktu yang lumayan lama gitu Ya. Pak. Tidak bisa Ya. spontan gitu Ya. ya. Walaupun tidak lama, perlu pemikiran yang matang di situ Untuk mengambil keputusannya gitu Pak ya. Jadi harus sebijak mungkin gitu Pak ya. Terus Pak, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam etika ini Pak? Saya rasa itu kalau kita punya istilahnya beban berat ya nggak mungkin kita tanpa bantuan orang lain. Betul, Pak. Tetapi ya kami di sini mengambil orang yang biasanya sudah mengalami atau memiliki kasus yang serupa. Pengalaman Ini gitu, Pak, ya? pengalaman kasus-kasus yang serupa sehingga bisa sebagai untuk patokan untuk memutuskan berikutnya, maka kami perlu orang yang mengalami permasalahan serupa. Itu menurut kami. Jadi minta petua seperti Ya, itu Pak ya, pendapat ya, dari orang-orang yang ya. pernah mengalami permasalahan seperti Permasalahan itu. yang serupa. Terus yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil sebuah keputusan Pak? Jadi menurut kami ya memang tidak mudah untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pada dasarnya memutuskan perkara itu kita harus betul-betul mempunyai pendirian yang matang dalam keputusan itu, sehingga seandainya nanti berdampak pada orang, sebaiknya ya kita tidak mengambil risiko atau merugikan orang tersebut supaya keputusan itu istilahnya bisa diterima. Tetapi kalau tidak berisiko, berarti pihak yang lain insya Allah tidak akan dirugikan. Itu menurut kami ya, di situ intinya. Jadi memutuskan suatu perkara itu menurut kami memang tidak mudah dan tidak bisa tidak dimungkinkan merugikan orang lain, bahkan orang lain sama sekali tidak dirugikan. Itu seminimal mungkin ya, jadi sehingga risiko itu tidak ada yang dirugikan. Ya, intinya ketika Ya. memang mengambil keputusan itu bukan yang gampang ya Pak, tapi Ya. semampu Bapak bagaimana caranya
ketika mengambil keputusan itu mengurangi risiko gitu Pak. Mengurangi Bagaimana risiko. jangan sampai ada dampak dengan orang lain, Iya. merasa kecewa, merasa dirugikan seperti itu Pak. Bahkan kalau bisa risiko itu jangan sampai ada Jangan kepada sampai ada orang. Gitu. ketika mengambil keputusan Iya. tadi Pak ya. Oke. Nah, saya rasa itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Oke. Iya iya. Terima kasih Pak atas wawancaranya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin. Terima kasih Pak. Iya, 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 iya. Mohon waktunya Ibu. Kali ini saya akan wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sama pemimpin. Awalnya mohon diperkenalkan dulu nama Ibu siapa Bu? Terima kasih. Nama saya Rosalina. Kebetulan saya dipercayakan jadi kepala sekolah di SMP Negeri 6 Bengkulu Utara. Iya. Oke, terima kasih Bu. Kali ini saya akan mewawancara Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan kepada Ibu. Yang pertama Bu, ini mengenai mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau itu bujukan moral? Oke, ya. Terus terang saya sebenarnya baru belajar juga kemarin. Iya. Dilema etika itu saya baca itu adalah dua nilai benar versi benar. Nah, bagaimana mengidentifikasikan antara dilema etika dengan rujukan moral? Rujukan moral itu benar versi salah. Artinya yang dilema etika itu nilai kebenaran. Di dalam nilai kebenaran itu bagaimana saya harus mengambil suatu keputusan yang di dalamnya sebenarnya ada dua nilai kebenaran ya. Contohnya aja rasa keadilan dengan kasihan, rasa kebenaran dengan kesetiaan. Ini sering dialami ya, mengambil keputusan khususnya untuk anak-anak di sekolah ya. Anak itu sudah benar. Contoh ini salah satunya dalam memutuskan untuk kenaikan kelas saja. Kenaikan kelas, anak ini dia anaknya pintar, ya. Tetapi di dua nilai apanya itu ada yang di bawah KKN. Tetapi dia mempunyai prestasi di sekolah dalam bidang olahraga. Ini contoh ya, sehingga di situ dikatakan sebenarnya dia punya nilai kebenaran yang membuat saya sebagai kepala sekolah harus betul-betul melihat ada rasa keadilan dan rasa kasihan. Jadi ada dilema gitu, Ada yang harus dilema. memilih Iya. apa gitu, yang Iya. harus Ibu putuskan Iya. ketika ada permasalahan seperti itu Iya, ya. iya. Jadi saya bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan bahwa sebenarnya kalau dilema etika itu ya memang betul-betul membuat Ibu harus berpikir Iya, gitu, bagaimana iya. memutuskan yang Iya. sebaiknya, jangan sampai ada yang dirugikan gitu ya. Rugikan, itu. Tetapi kalau bujukan moral ketika yang saya tangkap dari Ibu tadi sebenarnya Ibu langsung bisa mengambil keputusan karena bujukan moral itu beda gitu ya. Iya. Karena ada yang salah. Jadi Iya. yang salah itu ditolak gitu Bu ya, kira-kira seperti itu ya. Ditolak memang, Kalau tapi bujukan terkadang kita terbujuk juga sih. ya, betul. Karena terbujuknya itu bukan untuk kepentingan pribadi, Ya, sama-sama untuk seperti kepentingan bersama. Contohnya seperti apa itu Bu? Nah, sebenarnya saya nggak enak juga ngasih tahu. Contohnya aja ini. Ya. Contohnya ini, anak memakai kendaraan. Sebenarnya anak SMP kan belum boleh pakai kendaraan. Ya. Tetapi akhirnya saya perbolehkan, kenapa? Itu sebenarnya udah salah ya. Tapi saya perbolehkan, akhirnya kenapa? Rumahnya jauh. Terus tidak ada yang mengantar. Orang tuanya pagi-pagi sudah ke kebun. Jadi akhirnya saya terbujuk tadi rasa kasihan. Karena padahal itu sudah salah ya. Tidak diperbolehkan oleh aturan. Anak di bawah usia yang belum pantas untuk mengendarai mobil motor untuk ke sekolah. Itu salah satu contoh. Jadi tergolong bujukan moral, tapi kadang-kadang terbujuk juga gitu Ya, ya, dengan terbujuk karena situasi dan kasihan, kondisi ya. gitu ya. Kasihan. Jadi banyak faktor juga yang harus karena mau tidak mau dengan orang tua yang seperti itu kan kita tidak mungkin anak Iya, kita tidak sekolah tidak gitu sekolah, ya. jangan. Sementara dia memilih sekolah kita Iya, seperti itu iya. ya. Karena memang dilema juga, tapi dia tergolong dalam bujukan moral kalau Bukan. menurut Ibu gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Terus Bu, selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti apa Ibu menyikapinya? Nah, ini agak rumit ya, agak rumit sebenarnya. Tapi saya lakukan yang pertama, saya identifikasi dulu persoalan. Saya kenal dulu persoalan itu, mengenal nilai-nilai apa yang terkandung dalam masalah persoalan dalam kasus itu. Karena kalau saya nggak tahu kan juga nggak mungkin saya cepet langsung ambil keputusan. Betul. Dan kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam ini. Ya, setelah itu baru saya mengumpulkan fakta-fakta untuk saya bisa mengambil keputusan, ya, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak akan pernah merugikan satu pihak. Setelah itu baru saya mencari solusi bagaimana menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Oke, jadi yang saya tangkap dari Ibu penuh kehati-hatian gitu. Ya. Harus ada prosedur, tahapan-tahapan seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta langsung memutuskan, karena Ibu juga saya tangkap tadi mempertimbangkan jangan sampai ada yang dirugikan gitu ya dari apa keputusan yang Ibu lakukan gitu. Terus Bu, langkah-langkahnya seperti apa dulu yang Ibu lakukan itu? Rasanya nggak jauh jawabannya dengan yang tadi. Yang tadi gitu ya. Iya, Itu cuman ada langkah-langkahnya. langkahnya yang pertama, setelah saya melakukan yang tadi, kemudian saya akan melakukan musyawarah. Gitu. Karena dalam segala hal keputusan itu, ini saya ambil lingkup sekolah ya, karena kebetulan kita di sekolah ya. Setiap keputusan saya tidak akan pernah mengambil sendiri. Saya akan mengajak yang pertama, tapi bukan semua guru. Karena juga kalau itu semua guru semakin banyak, semakin pusing mengambil keputusan. Yang saya lakukan itu biasanya saya panggil dulu wakil-wakil saya, kemudian saya bermusyawarah dengan mereka. Musyawarah saya akan ungkapkan semua langkah-langkah tadi dan persoalan tadi. Kemudian nanti tentu wakil-wakil saya ini juga akan memberikan sebagaimana solusinya dalam mengambil keputusan. Setelah itu baru saya, setelah dapat itu baru saya memanggil yang bersangkutan. Atau bisa juga saya curhat dengan orang-orang yang ada, yang saya anggap yang bisa memberikan masukan. Terlebih-lebih mungkin suami saya sendiri. Oh gitu ya. Jadi memang katakanlah yang memang lebih pengalaman Ya, atau memang mungkin sudah pernah mengalami kasus atau permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, itu kalau yang diketahui oleh banyak. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, misalnya ada katakanlah ada satu guru yang dia membutuhkan uang, dia meminta misalnya katakanlah uang koperasi atau uang sekolah gitu, kita yang saat itu belum bisa dipakai gitu Bu. Apakah hal itu juga Ibu akan bawa musyawarah atau Ibu ada solusi? Oh iyalah, ini dilakukan mungkin dengan beberapa orang yang bersangkutan, mungkin dengan bendahara koperasinya, dengan yang bersangkutan, atau seperti apa Bu? Atau tetap Ibu bawa ke musyawarah juga Bu? Dengan kasus misalnya si Ani tadi orangnya tuh sakit gitu, orang tuanya sakit, ternyata dia butuh uang, tapi dia minta tolong Ibu, Bu, tolong jangan disampaikan dengan yang lain. Seperti itu bagaimana Ibu menyikapinya? Ya, kan ada hal yang tidak perlu saya bermusyawarah, ada hal yang saya bisa ambil keputusan sendiri. Contoh yang seperti itu tadi, nggak mungkin kan kita, kalau saya harus memanggil dulu bendahara wakil saya ceritakan dulu, kan sudah mempermalukan. Tetapi kalau contohnya dia meminjam dari uang koperasi, otomatis yang memegang koperasi saya panggil karena ini uang dari koperasi. Atau dia mungkin meminjam dari uang sekolah bendahara yang saya panggil. Tapi kalau memang selama ini ya saya lakukan, kalau memang saya masih bisa membantu sendiri, saya akan berusaha dari diri saya sendiri, karena supaya jangan orang lain banyak yang tahu. Bijak sekali Bu ya. Jadi bukan bijak, tapi karena memang harus begitulah. Ya, ada suatu inisiatif pribadi, selagi masih bisa kita tanggulangi. Jadi bisa saya simpulkan dari jawaban Ibu itu, lihat dulu kasusnya. Kalau kasus ini sudah terbuka oleh orang banyak dan orang udah tahu, mau tidak mau harus melibatkan orang banyak gitu ya. Tetapi ketika memang ini ada suatu batasan privasi, harga diri yang harus ditutupi, maka Ibu berusaha untuk menutup itu ya. Oke, terima kasih Bu. Terus Bu, selama ini yang Ibu anggap efektif itu
mengambil keputusannya seperti apa, Bu? Yang menurut Ibu, oh ini efektif bagi saya untuk mengambil keputusan. Oh, dalam keputusan Mm-mm. langkah apa yang paling Mm-mm, efektif? Pada kasus ini. Tergantung dari persoalan. Ya, kan tidak sama setiap kasus. Tapi yang seperti kata saya tadi, kalau memang kasus ini sudah diketahui orang lain atau Ya. persoalan ini tidak bisa saya ambil keputusan sendiri, ya saya akan menyampaikan masalah ini pada orang-orang yang saya anggap bisa menjadi apa, memberikan jawaban, orang-orang yang berpengalaman. Saya tadi kan misalnya tadi apa tadi wakil-wakil saya atau suami saya, dan yang paling sering langkah yang paling sering saya lakukan itu sesama rekan kepala sekolah. Oh gitu, Ya di berdiskusi ya. MKKS kan kami kan ada pertemuan ataupun kadang-kadang ada berjumpa. Nah, kemudian kita kan sering curhat, woi di sekolah saya tadi begini. Mereka kan juga mungkin pernah mengalami. Ternyata pernah mengalami dan itu menjadi acuan Ibu Iya, untuk mengambil masukan, keputusan gitu. masukan, Oh, iya. oke. Jadi ada relasi Iya. di MKS juga gitu ya. Salah satu dampak positif dari Iya. MKS, jadi kita bisa curhat, menceritakan seperti apa gitu kan, Bu. Oke. Terus Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil suatu keputusan? Pasti mempunyai tantangan gitu. Apalagi dalam mengambil dua keputusan, saya menentukan harus Iya. satu, seperti apa itu? Apa tantangan menurut Ibu, tantangan terberatnya kira-kira seperti apa? Ya, apalagi tadi dilematika kebenaran versi Kebenaran. Kebenaran. Tantangan yang pertama itu kita rasa kasihan kan. Ya. Itu yang berat Pertama gitu ya, berat sekali loh itu. Yang kadang contoh yang tadi kasihan, lihat situasinya, ya. Kemudian kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Terus ada teman dekat, kadang kena teman dekat gimana nanti kalau begini. Itu sudah tantangan yang paling berat loh. Ya. Apalagi kekeluargaan. Intinya sosial gitu ya, Sosial. tantangan beratnya itu sosial. Tantangan Gitu. berat sosial sebenarnya. Kita Walaupun berhadapan kadang-kadang ada aturan gitu, Bu, Iya, tapi sosialnya sosial. juga lebih condong Kan- gitu ya. karena kita nggak hidup sendiri di Ya, dunia ini. betul. Kalau kita hidup sendiri boleh lah. Ya, betul. Ini kan tidak masih ada di sekeliling kita. Jadi itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi Ibu ya. Terus Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Balik lagi nih, Hmm. tergantung dari persoalan. Oh, iya. Kalau masalah atau persoalan itu memang harus urgent, ya, urgent kan, harus segera diselesaikan. Saya nggak perlu pakai jadwal. Ya, nah, dari jadwal langsung, misalnya pada contoh tadi yang mau minjam, Tadi ya, itu harus kan cepat urgent. gitu. Ya. Apakah nggak perlu pakai tunggu dulu ya besok saya konsultasi dulu. Oke. Kan itu namanya terjadwal, langsung saya bisa mengambil keputusan di situ. Itu contoh satu ya. Tetapi kalau memang persoalannya memang masih bisa, mungkin belum urgent. Contoh Ada waktu gitu ada ya? waktu jeda waktunya. Contoh untuk kenaikan kelas, ada satu atau dua orang anak, saya akan memanggil guru wali kelasnya, guru yang itu. Kan artinya ada jadwalnya sebelum rapat dilakukan. Nah itu terjadwal. Jadi tergantung dari persoalan. Oh, Apakah memang harus urgent diselesaikan? Apakah masih bisa untuk ditunda dulu? Kalau masih bisa ditunda dulu, saya akan buat jadwal ketemuannya, musyawarahnya apa? Oke, jadi intinya Ibu mengutamakan urgen dulu gitu, Bu. Ya. Kalau dia urgen, mau tidak mau dengan tuntutan Ya. harus siap mengambil Siap. suatu keputusan gitu, Bu ya. Oke, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh banyak. Banyak gitu, Bu ya. Seseorang dulu ya, Oh, ya. otomatis kawan dekat saya, suami Ya, saya. ya, alhamdulillah juga karena memang beliau juga mantan kepala Ya. sekolah, otomatis sudah banyak gitu ya pengalaman-pengalaman yang selama ini belum Ibu temukan kasus ini, Ya. ternyata dengan beliau sudah ditemukan gitu ya. Yang kedua wakil Mm-mm. atau orang yang sangat dekat. Ya, Yang ketiga sesama kepala sekolah. Ya. ya, yang tadi Sesama sudah kepala dari sekolah. MKS itu ya.
Oke Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya Bu. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman, perasaan atau di masa lampau lah ketika Ibu mengambil suatu keputusan? Perasaan saya, Iya. pengalaman saya untuk mengambil suatu keputusan itu sebenarnya tidak gampang, apalagi yang dilema etika seperti ini, atau yang juga merasa kita harus mempunyai rasa toleransi, Betul ya. rasa kemanusiaan, kekeluargaan yang diperlukan dalam mengambil suatu keputusan. Kita perlu memiliki wawasan sehingga dalam setiap keputusan itu tidak akan pernah merugikan salah satu pihak. Itu poin yang penting Bu ya. Khususnya tidak merugikan siswa. Kalau di sekolah ini, kalau masalahnya di sekolah ya, murid itu paling utama ya, kemudian kalau masalahnya guru paling utama. Jadi itu yang saya ada rasa manusia, rasa toleransi. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Bu atas waktunya telah memberikan informasi kepada saya. Mudah-mudahan wawancara kita ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang yang ketika nanti melihat video kita. Oke, terima kasih Bu.